1 bulan. Kenapa sih kok duluan ya? Berapa lama Pak jalan? 4 tahun. Saya khawatir saja bagaimana melaksanakan perhatian. Oke Kak, untuk pertanyaan pertama, mungkin Kakak pertama bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama aku Kinaya. Dan saat ini aku merupakan ketua dari Red Project Indonesia. It's a community where we empower women. Terlebihnya lebih ke arah sosial, kesehatan reproduksi, dan juga lingkungan. Dan saat ini kami sedang fokus untuk melaksanakan gerakan intervensi terpadu dalam rangka pencegahan perkawinan anak, dan lebih spesifiknya itu di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Halo, aku Ananda Stefan Valentino Patrix Pratama. Aku Duta Gentry Indonesia tahun 2024. Dan sekarang aktivitas sehari-hari aku melatih ekskul PIKR di beberapa sekolah di Jakarta. Boleh dong Bang diceritain terkait dengan peran Bang Stefan dalam isu perkawinan anak atau pencegahan perkawinan anak? Iya, isu pencegahan pernikahan anak itu sebenarnya erat hubungannya dengan generasi berencana. Kami itu menganjurkan untuk teman-teman ya remaja itu minimal menikah di minimal 21 tahun untuk perempuan dan minimal 25 tahun untuk laki-laki sesuai dengan rekomendasi oleh BKKBN atau Kemenduk Bangga. Yang pastinya pertama, agar usia kesiapan fisiknya itu juga sudah cukup, terus hal-hal lain kesiapan pernikahan seperti ekonomi, sosial budaya, lalu juga ada tentang bagaimana cara dia mengobrol dengan lingkungan sekitar gitu ya, interpersonal. Itu banyak aspek yang harus dilengkapi gitu ya sebelum menikah gitu. Makanya aku sebagai Duta Gentry Indonesia dan juga teman-temanku di wilayah-wilayah lain gitu ya sama-sama berkampanye untuk mencegah pernikahan ini terjadi masih di Indonesia. Menurut Kakak, apa sih miskonsepsi paling kuat yang masih diyakini masyarakat terkait perkawinan anak? Jadi terkadang masyarakat itu suka berpikir bahwa perkawinan anak adalah coping strategy dari permasalahan struktural yang mereka alami. Mungkin contoh yang paling sering kita dengarnya itu anak ini dinikahkan karena keluarganya itu berasal dari keluarga miskin, atau mungkin keluarganya itu takut bahwa anaknya ini nggak punya masa depan yang baik, sampai akhirnya mereka berpikir bahwa oh ya sudah, jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah menikahkan anaknya dengan orang lain gitu. Kira-kira kalau menurut dari Bang Stefan sendiri, apa sih kegagalan paling besar dari sistem hukum atau mungkin kebijakan yang pada akhirnya membuat perkawinan anak ini masih terjadi? Pertama, aku juga mau berterima kasih dulu ke pemerintah karena pemerintah membuat peraturan baru gitu ya tentang batas minimal pernikahan gitu ya. Yang sebelumnya 17 tahun, kalau tidak salah sekarang itu jadi 19 tahun minimal gitu. Itu belum cukup gitu ya. Hal tersebut belum cukup karena sebaiknya batas minimal usia menikah itu sesuai dengan rekomendasi dari Kemenduk Bangga atau BKKBN. Tapi pada prakteknya masih banyak remaja yang menikah di usia dini atau bahkan kurang dari 19 tahun. Nah, hal tersebut kenapa bisa terjadi? Karena ada kelonggaran yaitu lewat dispensasi nikah. Kadang-kadang dispensasi menikah ini jadi salah satu jalan keluar gitu ya untuk beberapa masalah. Dan itu terjadi karena ada beberapa faktor yang tidak terpenuhi gitu atau negara belum begitu dukung ya. Misal kayak dari aspek edukasi. Keterjangkauan edukasi ini terus terang masih belum merata gitu ya di seluruh wilayah Indonesia. Terus terang cukup menyayangkan gitu ya. Kenapa masih ada dispensasi menikah? Sebetulnya ada banyak cara lain gitu ya, ada tentang pencegahan terkait pernikahan dini tersebut, seperti itu. Menurut Kakak sendiri, faktor mana yang paling didiamkan meskipun sangat berpengaruh pada perkawinan anak, dan kenapa faktor ini jarang dibicarakan? Relasi kuasa mungkin. Sebenarnya ini bukan sebuah hal yang didiamkan banget juga gitu. Cuman yang aku sering dengar perihal dialog-dialog yang ada, jarang sekali ada orang yang secara eksplisit menyampaikan, oh ini tuh karena ada faktor relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki gitu. Dan gak bisa dipungkiri juga ini berkaitan sama relasi gender juga. Jadi mungkin kita sering sekali mendengar bahwa oh anak perempuan ini dinilainya tidak produktif, dinilainya mungkin tidak memiliki
kesempatan untuk bisa meningkatkan kapasitas keluarga gitu. Jadi salah satu jalan yang mereka ambil ya sudah dikeluarkan aja gitu dari rumah. Dan kalau misalnya melihat dari konteks yang organisasi aku sedang lakukan, karena kami fokus di satu daerah pesisir di Jakarta Utara, mereka ini memang memiliki salah satu faktor lain sebenarnya. Jadi mereka itu terdampak akan perubahan iklim yang akhirnya berpengaruh sama ekonomi mereka, sampai akhirnya terciptalah budaya bahwa coping strategi mereka adalah mengeluarkan anak perempuannya gitu. Dan budaya itu terbentuk karena ini mungkin ya, karena mereka tertekan juga. Jadi ibaratnya oh ya udah, orang yang gue kasih makan di rumah berkurang gitu ketika mereka mengeluarkan anak perempuan. Dan hal itu terjadi karena mereka menganggap anak perempuannya ini tidak bisa mencari uang, tidak bisa menjadi nelayan gitu. Dan sebenarnya faktor relasi kuasa dan relasi gender ini sih yang jadi concern menurutku. Lantas, apa sih bahaya terbesar yang bakalan terjadi baik itu ke anak, psikologisnya ataupun juga masa depan negara itu sendiri kalau hal tersebut masih terus dinormalisasi, terutama dalam konteks menormalisasi perkawinan anak? Salah satu dampak yang paling buruk ya ketika terjadi pernikahan dini gitu ya bagi seorang anak itu adalah yang pertama dari aspek pendidikan. Ketika seorang anak yang di umur tersebut tuh sebaiknya melangsungkan pendidikan, lalu juga bermain sama teman-teman, ini jadi terhambat atau bahkan hilang. Padahal sebetulnya pendidikan ini adalah faktor penting gitu ya yang bisa kita miliki. Karena ini juga jadi penentu bangsa kita ke depannya seperti apa. Bayangkan ketika seorang remaja gitu ya sudah melakukan pernikahan dini yang akhirnya dia itu stop melangsungkan pendidikan formal gitu ya. Dia berhenti di SMA, udah lulus. Terus dia harus difokuskan untuk mengurus anak, mengurus kebutuhan keluarga gitu ya. Dan memang ketika terjadinya pernikahan dini, yang paling dirugikan itu adalah perempuan. Karena perempuan yang akan mengandung dan juga kebanyakan itu akan mengurus keperluan anak dan juga keperluan keluarga. Entah misal kayak pekerjaan-pekerjaan rumah seperti mencuci atau membersihkan rumah. Kalau di Indonesia sendiri masih banyak dilakukan oleh perempuan gitu. Makanya kalau di Indonesia ketika pernikahan ini terjadi, yang paling banyak dirugikan itu adalah perempuan. Tadi itu pertama tentang pendidikan. Terus yang kedua adalah emosionalnya. Kalau misalnya seorang remaja itu melakukan pernikahan dini, dia akan merasa sendiri gitu ya. Karena di saat teman-teman yang lain itu main atau explore banyak tempat, dia harus duduk di rumah, ngurus keluarga gitu ya. Terus terang ini jadi sebuah kesedihan baru gitu untuk dirinya. Dan kayak akhirnya dia merasa tertinggal atau jadi merasa bahwa kenapa kok hidup aku jadi kayak gini sih gitu. Jadi ada penyesalan di dirinya, dan mungkin beberapa kali juga cenderung menyalahkan dirinya ataupun orang-orang sekitarnya gitu tentang kondisi yang dia alami saat itu. Kakak hanya boleh menyampaikan satu pesan inti tentang perkawinan anak. Apa kira-kira pesannya? Perkawinan anak ini bisa merampas masa depan anak-anak yang seharusnya mereka bisa bermimpi, terus bisa menjadi seseorang yang baik di masa depan gitu. Jadi untuk bisa menghentikannya tentu perlu peran dari berbagai aktor, dan kita sebagai generasi muda harus punya andil di dalamnya. Jadi stop perkawinan anak. Satu pesan inti sebetulnya pernikahan anak itu berpotensi menyebabkan banyak permasalahan. Dimulai dari hak anak yang terganggu ataupun segi kesehatannya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita stop untuk pernikahan anak, karena setiap anak perlu bahagia dan penting untuk dijaga kesehatannya karena mereka adalah penerus bangsa.